Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat Gereja Persekutuan Kristen Malang, kita semua tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita akan segera memulai ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus serta penghibur kita dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Allah hadir. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, lewat anugerah-Mu Engkau telah mengaruniakan berkat rohani yang melimpah-limpah. Ya Bapa, hari ini kami memulai ibadah minggu ini. Mohon kiranya Engkau hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kiranya lewat ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan
hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan nas Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 7 yang firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita kembali menaikkan pujian bagi Allah kita. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Allah terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan. Ku tahu siapa yang pimpin. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Allah terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan. Ku bersandar pada Tuhan, pada Tuhan, serahkan semua. Jemaat yang kekasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali menaikkan pujian bagi Allah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami terbuka menerima pemberitaan firman-Mu pagi ini. Terpujilah ya Tuhan, kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baik saudara yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Tema khutbah dalam minggu ini adalah merdeka dari kemarahan. Merdeka dari kemarahan. Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita membuka dan membaca Alkitab kita dari kitab surat Efesus pasal 4 ayat 26 dan ayat 27. Yang firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila kamu marah,
janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kemarahan. Kemarahan adalah manusiawi, namun manusia bukanlah pemarah. Perhatikan kalimat ini. Kemarahan adalah manusiawi, namun manusia bukanlah pemarah. Saudaraku, tentunya sangatlah manusiawi ketika seseorang merasa mudah marah. Ketika dipicu oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Namun menjadi tidak manusiawi ketika kemarahan itu tidak bisa dikendalikan atau kita menjadi pemarah. Melampiaskan emosi adalah hal yang baik, termasuk ketika kita mengeluarkan dalam bentuk kemarahan. Namun akan menjadi hal yang tidak baik dan menjadi hal yang buruk ketika kemarahan itu berujung kepada hal yang buruk. Saudaraku, seperti halnya kisah Kain dan Habil. Yang kisah ini tercatat dalam kitab Kejadian. Kain dan Habil merupakan dua bersaudara yang seharusnya mereka terikat dengan kasih persaudaraan. Namun dalam kisah tersebut kasih persaudaraan yang seharusnya diikat, dibangun itu berujung kepada hal yang buruk. Saudaraku, mengapa demikian? Karena mereka kedua saudara ini sama-sama pada waktu memberikan persembahan dari hasil kerja mereka yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 yang tanpa disebutkan apa alasannya, persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, hal ini membuat Kain gelap mata dan akhirnya membunuh adiknya sendiri. Tentunya Kain menerima murka dari Tuhan. Nah saudaraku, apa yang membuat Kain gelap mata dan membunuh Habil adiknya? Ini semua terjadi oleh karena kemarahan yang tidak terkendali. Padahal Tuhan sudah berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau." Saudaraku, kemarahan yang tidak terkendali itu akan berakibat fatal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam kitab surat Efesus 4 ayat 26 dan 27. Berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi Paulus mengingatkan bahwa kemarahan itu harus kita selesaikan. Kemarahan itu harus kita kuasai. Kemarahan itu harus kita kendalikan. Jangan sampai marah itu terus berlanjut sampai matahari terbenam. Mengapa demikian, saudaraku? Karena yang pertama, kemarahan yang terus berlanjut, yang terpendam cukup lama, itu akan menyebabkan emosi yang tidak terkendali, yang bisa berupa kata-kata maupun tindakan yang itu bisa menyakitkan. Kemarahan bisa mengubah kasih menjadi kebencian. Kemarahan bisa mengubah kasih menjadi dendam. Benar kata bijak mengatakan bahwa kita harus bisa mengendalikan kemarahan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan kemarahan, maka kemarahan itulah yang mengendalikan kita. Dan ini berbahaya, saudaraku. Contohnya Kain dan Habil tadi. Dan yang kedua adalah kemarahan menjadi celah iblis untuk mempengaruhi kita. Sehingga kita berbuat dosa. Ingat, iblis sedang dan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia sedang mengintip di depan pintu, menggoda kita. Dan ingin menjerumuskan kita lewat kemarahan. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih. Kemarahan bukan hal yang baik untuk kita simpan di hati. Kemarahan justru akan memperburuk kita. Benarlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Lalu hari ini saudaraku, kita akan belajar bersama juga bagaimana kita bebas dari kemarahan. Ada beberapa yang akan kita lihat bersama. Bagaimana kita bisa bebas dari kemarahan. Merdeka dari kemarahan.
Yang pertama, datang kepada Tuhan, berdoa, memohon Tuhan, menguasai hati dan pikiran kita, menguasai emosi kita. Rasul Paulus dalam kitab surat Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 ini merupakan rangkaian pesan Paulus kepada jemaat Efesus mulai dari ayat 1 sampai ayat 32. Yaitu bagaimana mereka harus menjaga kesatuan tubuh Kristus dalam segala perbedaan. Dan bagaimana mereka bisa menjadi manusia baru. Mereka harus dikuasai oleh Tuhan. Orang yang bisa menjaga kesatuan jemaat dalam perbedaan dan bisa menjadi hidup baru itu harus dikuasai oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka saudaraku, ketika kita marah, berdoalah kepada Tuhan. Memohon agar Tuhan menguasai hati kita. Memohon agar Tuhan menguasai pikiran kita. Sehingga pikiran dan hati kita dipenuhi oleh kesabaran. Hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bukan oleh karena kemarahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bebas dari kemarahan. Yang kedua, minta hikmat Tuhan. Cari sumber kemarahan dan cari solusi yang terbaik. Saudaraku, dalam ayat 17 Paulus mengajarkan agar kita tidak memiliki hati dan pikiran yang sia-sia. Hati dan pikiran yang gelap, hati dan pikiran yang tumpul. Namun agar kita memiliki hati yang diterangi oleh apa? Oleh firman Tuhan. Dan melalui firman-Nya mintalah hikmat Tuhan agar kita mampu menemukan sumber kemarahan itu. Apakah kemarahan itu muncul bersumber dari diri sendiri? Ya, kita merasa harga diri kita diinjak-injak, kita merasa kurang sabar. Atau kemarahan itu muncul dari orang lain yang membuat kita tersinggung, dari sikap mereka membuat kita marah. Entah dari suami, dari istri, orang tua, dari anak kita. Dan ketika kita sudah tahu sumber permasalahan, segera selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Dalam penyelesaian jangan gunakan okol, gunakan akal kita. Jangan gunakan kelicikan, gunakan ketulusan hati. Jangan gunakan emosi ya dengan ngomong sembarangan, tetapi gunakan hati yang penuh dengan kesabaran. Jadi manusia baru yang diperbarui oleh Kristus, maka kita mampu menyelesaikan masalah yang ada. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yang ketiga, belajar memahami adanya sebuah perbedaan. Ada sebuah slogan yang bagus saudaraku, perbedaan itu indah. Slogan ini sering kita temui beredar di banyak media. Pesan dari slogan ini adalah apa? Menekankan perbedaan itu jangan sampai membuat kita terpecah. Justru perbedaan itu harus memperkaya dan mempererat kesatuan di antara kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi sudah saya sampaikan kepada kita di awal. Paulus menekankan agar jemaat Tuhan di Efesus menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Beda dalam segala hal, beda pendapat, beda talenta, beda karunia, beda karakter, beda sikap, dan lain sebagainya. Saudaraku, di dalam Kristus perbedaan itu untuk melengkapi, bukan untuk memecah belah. Perbedaan bukan untuk menyombongkan diri, melainkan merendahkan diri. Perbedaan bukan berarti kita mesti harus marah, beda pendapat. Oh, karena kita nggak diterima, maka kita marah. Usul kita nggak diterima, kita marah. Kita nggak disanjung, kita marah. Mungkin ada orang yang lain lebih baik untuk melengkapi kita. Jadi hargai sebuah perbedaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Selalu berpikir yang positif. Janganlah hati dan pikiran kita dipenuhi oleh hal yang sia-sia. Pikiran yang selalu curiga. Pikiran yang selalu menyalahkan baik diri sendiri maupun orang lain. Saudaraku, menyimpan pikiran yang negatif itu tidak ada gunanya. Justru akan membuat kita terbenam di dalam kemarahan. Dan itu bisa dipakai oleh iblis, saudara. Makanya mari kita berpikir positif. Percayalah kepada Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat kuasa Tuhan, berserah kepada Kristus. Maka saudara pasti kita semua dibebaskan dan dimerdekakan dari kemarahan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu mengendalikan diri dari kemarahan. Mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sedang dikuasai oleh kemarahan. Kemarahan yang disebabkan banyak hal. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, mari
kita menahan diri. Kita menguasai diri. Jangan sampai kemarahan itulah yang menguasai diri kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis sedikit pun mempengaruhi kita. Semua terjadi pasti ada solusinya. Percayakan diri kita kepada Kristus. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Kristuslah yang sanggup meneduhkan dan menenangkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali ingatkan kami lewat firman Tuhan. Agar hidup kami dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera dan kesabaran. Mampu menahan diri, menahan nafsu. Agar tidak muncul kemarahan di hati ini. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering kami tidak mampu mengendalikan hati dan emosi kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meresponi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Yesus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati setiap kita. Selanjutnya kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mohon jemaat untuk duduk kembali. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, pada hari ini kami bersyafaat dan berdoa secara khusus dalam situasi dan kondisi hari-hari ini. Mohon kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Baik kami, baik keluarga kami, baik gereja kami, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Jika di antara kami ada yang sakit, mari Tuhan Kau jamah kami dan sembuhkan kami. Demikian juga jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, entah kesulitan secara ekonomi, keuangan, pekerjaan, mengalami pergumulan keluarga, ataupun ya Tuhan kami mulai jauh dari Tuhan. Mari Bapak Engkau memulihkan kami dan memberkati kami.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi Ibu Christine Agustina, berdoa bagi Bapak Yohana Widodo, berdoa bagi Ibu Sukawati Ishak, berdoa bagi Ibu Steviana Tirta Suteja. Mari Bapak Engkau memberkati mereka, memberkati iman mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur dengan persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya lewat persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demikian ya Bapa yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini. Saya mengundang kembali jemaat untuk berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua mulai sekarang bahkan sampai selamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali dan mengambil doa teduh. Kemudian ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mohon jemaat dapat memperhatikan. Yang pertama, kotak persembahan disiapkan di depan pintu utama gereja kita. Mohon bagi jemaat yang sudah mempersiapkan dan belum memberikan persembahan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan. Yang kedua, warta jemaat dan pengumuman lainnya yang perlu kita informasikan akan kita informasikan lewat WA. Dan yang ketiga, dengan selesainya ibadah ini, mohon kiranya jemaat bisa pulang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan mohon untuk tidak bepergian terlebih dahulu, namun bisa langsung ke rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang ada di gereja, ketika keluar dari tempat ibadah ini, mohon memperhatikan arahan petugas dan bisa pulang dimulai dari bangku bagian belakang. Demikian ibadah kita kepada jemaat baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.